Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji kinerja PPG dalam jabatan baik 3 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Cece Saifullah SPDI. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan baik 3 di LPTK UIN Salatiga. Nomor peserta 17 519600290007. Saya guru di Madrasah Aliyah Al-Mansuriyah, Kecamatan Ciberem, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan baik 3 tahun 2022. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah shodri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita berdoa dulu. Siapa yang biasa kita? Sebelum belajar mari kita baca doa mati mulai. Doa selesai beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa tetap kembali ya, dalam rangka kegiatan belajar seperti biasa kita. Sebelumnya Bapak akan refleksi dulu, artinya belajar dari perbaiki kegiatan yang telah lalu. Bapak harap semester kedua ini kalian menjadi orang yang lebih baik ya. Yang biasanya bermalas-malasan, Bapak harap di semester kedua kalian menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Ya, baik. Sebelumnya Bapak akan absen dulu. Siapa aja yang hari ini tidak masuk? Ais Sumiati. Hadir. Siapa lagi? Fitri Nurdiana. Fitri Amalia. Alhamdulillah. Semuanya hadir? Hadir. Mudah-mudahan hari ini kita diberikan rahmat Allah supaya kita mendapatkan keilmuan yang lebih baik dan tidak terjadi masalah. Baik. Sebelumnya Bapak akan apresiasi dulu materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ada yang tahu apa yang pernah kita pelajari sebelumnya? Kaitan tentang apa? Dulu tentang akhlak dan puji. Apa yang kita puji apa lainnya? Akhlak dan puji apa ya? Kemarin. Masih ingat? Lupa tentang tawadu. Apa lagi? Bersabar. Apa lagi? Bersyukur. Apa lagi? Apa lagi? Tawakal. Ya. Jadi kita lakukan dengan hari ini masih kaitan tentang akhlak terpuji atau akhlakul mahmudah. Apa yang disebut dengan akhlakul mahmudah? Akhlak yang baik, akhlak yang disukai oleh Allah. Akhlak bukan hanya Allah, tapi kita pun ketika seseorang mendapatkan akhlak yang baik itu akan disukai.
qanaah, ridho dan sabar. Jadi hari ini kita akan membahas tentang bahagia. Yang bahagia jika kita bersyukur, kita qanaah, kita ridho dan tujuan pembelajaran kita pertama, kalian mampu memaknai tentang syukur, qanaah, ridho dan sabar. Yang kedua, setelah kalian memaknai, kalian bisa menerapkan dalam kehidupan kamu sehari-hari tentang syukur, qanaah, ridho dan sabar. Membiasakan tentang bersyukur dalam kehidupan kamu sehari-hari. Aktivitas kamu di rumah, di sekolah, membiasakan untuk bersyukur, qanaah, ridho dan sabar. Tujuannya apa? Supaya kita berbahagia. Baik, itu ya. Pertama, Bapak akan menampilkan sebuah video media pembelajaran yang kaitan dengan materi hari ini. Kita lihat materinya, videonya. Kemudian nanti setelah tampilan video ada penilaian keterampilan. Maksudnya apa? Kalian rangkum apa yang di video tersebut. Nanti kamu membukakan, nanti akan ditunjuk siapa rangkuman yang ada di video tersebut. Siap? Nanti dibutuhkan terakhir. Ya, buka bukunya masing-masing. Kita akan melihat video, kemudian kamu rangkum dan kamu akan memberikan nilai keterampilan. Ya. Dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 18 Allah berfirman, wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha innallaha ghafurur rahim. Artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah Maha benar-benar Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Artinya bahwa kita sebagai makhluknya tidak akan pernah sanggup untuk menghitung nikmat yang telah diberikan kepada kita. Maka sebagai manusia makhluknya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun bentuk-bentuk syukur, yang pertama, bersyukurlah dengan hati. Artinya mengakui, menyadari dengan sepenuh hati bahwa segala nikmat yang diperoleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tiada Sampai sini, apa yang kamu dapatkan dari media pembelajaran ini? Tentang apa? Tunjukkan tangannya, kalian boleh jawab. Apa? Tentang syukur. Apa lagi? Pengertian syukur. Jadi syukur itu apa? Berterima kasih kepada Allah. Selain itu apa lagi? Bentuk-bentuk syukur. Ada yang tahu bentuk-bentuk syukur tadi? Pertama
Bicara tentang sabar, bicara tentang bahagia. Bahagia itu apa? Ada yang tahu bahagia itu apa? Bahagia itu apa? Senang. Apalagi orang berbahagia itu ekspresinya seperti apa? Ceria. Jadi orang berbahagia itu ceria. Hatinya lapang. Menandakan sebuah kebahagiaan. Ya, dari orang makan kuat terlihat tersenyum. Selalu senyum, selalu bahagia. Ya, jadi orang untuk mendapatkan kebahagiaan ini, ya kita harus bersyukur, qanaah, ridho dan sabar. Sekarang pengertian dari syukur. Syukur itu terbagi tiga. Pertama, syukur adalah berterima kasih kepada Allah. Syukur itu berterima kasih. Asalnya dari bahasa Arab syukron, artinya berterima kasih kepada Allah. Kenapa kita harus berterima kasih kepada Allah? Karena Allah yang memberikan kita nikmat hidup, nikmat kalian bisa masuk sekolah juga nikmatnya luar biasa. Ya. Bertemu dengan teman-teman kalian. Kemarin mungkin 2 minggu kalian tidak bertemu. Hari ini kalian bertemu. Bahagia kan? Senang ya? Senang kita bertemu dengan teman. Itu adalah salah satu nikmat dari Allah Subhanahu. Banyak nikmat-nikmat Allah yang bisa kita rasakan hari ini ya. Yang kalian rasakan. Bentuknya adalah kalian bersyukur. Jadi syukur adalah berterima kasih kepada Allah. Yang kedua, menurut bahasa Indonesia, syukur adalah ucapan dari perasaan senang. Senang apa yang diberikan oleh orang lain. Senang mendapatkan sesuatu walaupun tidak memuaskan kita sendiri. Bahagia, melegakan ketika mengalami suatu kejadian yang baik. Jadi ketika kita menerima hal yang baik, kita bahagia, kita senang. Kemudian dalam menunjukkan dan mengucapkan lafaz-lafaz Allah itu disebut dengan bersyukur. Yang ketiga menurut istilah. Istilah kita baca bareng-bareng ya. Istilah apa? Syukur. Jadi syukur merupakan suatu tindakan ya. Kedua, perasaan senang. Rasa senang itu ada di mana? Dari hati. Kita senang, kita bahagia, lega, menerima apa yang diberikan dari Allah. Atas nikmat yang kita rasakan didapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, syukur itu pertama mengucapkan terima kasih, menurut bahasa Indonesia adalah perasaan senang. Yang ketiga, melegakan kita nikmat yang telah dirasakan didapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 18 kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha ghafurur rahim. Jadi Al-Quran ini menjelaskan tentang kita sebagai makhluknya tidak akan pernah merasakan satu demi menerima begitu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang belum dipahami? Ada yang bertanya? Paham ya? Kita lihat lanjutkan. Dan setelah itu kita lihat dulu bentuk-bentuk syukur. Bentuk-bentuk syukur. Yang pertama, bersyukurlah dengan hati itu ada di mana? Di dalam ya. Caranya bagaimana? Mengakui, menyadari dengan seluruh hati bahwa segala nikmat yang diperoleh berasal dari Allah. Kita merasakan, ya. Kita akan menyadari bahwa
Caranya kita bersyukur dengan hati, menerima hakikat Allah Subhanahu. Kedua, selalu berzikir dalam hati, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Ya, jangan pernah menutup ucapan-ucapan yang dapat menikmat dari Allah Subhanahu dalam hati. Rasa senang, ya. Lanjut. Yang kedua, syukur dengan lisan. Kita lihat bagaimana syukur dengan lisan. Mengungkapkan rasa syukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Kita diberikan nikmat, diberikan sesuatu orang lain, kita ucapkan alhamdulillah. Yang kedua, ketika kita mulut kita supaya kita bersyukur, jangan menyakiti perasaan orang lain dengan ucapan-ucapan yang tidak baik. Ngomel-ngomel itu tidak boleh. Gosip, apalagi tidak boleh. Itu tandanya tidak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan. Artinya apa? Menggunakan nikmat yang telah Allah berikan dalam hal perbuatan kita. Tubuh kita ini dipergunakan untuk hal-hal kebaikan. Tangan kita hal-hal untuk kebaikan. Dan apa? Menolong orang lain, membantu orang. Tangan kita itu digunakan dengan hal-hal kebaikan, menolong orang lain. Apalagi tangan kita digunakan untuk kebaikan, apalagi? Sedekah dengan tangan kita, apalagi? Ayo. Apalagi? Tarik. Apalagi? Bukan beribadah. Suaranya keluarin ya. Apalagi? Tangan kita digunakan untuk hal-hal kebaikan, menolong. Yang kedua, kaki kita senantiasa mengangkat kaki kita untuk hal-hal kebaikan. Contohnya masjid, ya, ke tempat-tempat ilmu. Kalian datang ke sekolah juga itu merupakan hal kebaikan. Tujuannya kita ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita belajar, Bapak ingin kalian coba menganalisis, berdiskusi, menganalisis kejadian kamu dalam kehidupan kamu sehari-hari. Ya, kita terapkan materi ini dengan perjalanan kalian sehari-hari ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita berdiskusi. Bapak akan membantu beberapa kelompok. Silakan siapa yang ketuanya, siapa wakilnya. Ya. Nanti Bapak akan berikan lembar KPD-nya, lembar kerja mendidik peserta didik. Ya. Siapa yang kelompok satu siapa? Tuh, kelompok dua. Yang kemarin sudah kelompok dua. Kelompok tiga? Kelompok tiga siapa? Kelompok 4 ya? Kita 4 kelompok boleh. Nanti silakan duduknya berhadapan-hadapan dengan kelompok masing-masing. Bapak akan bagikan KPD. Di sini kelompok tuh, kelompok 2, kelompok silakan. Kelompok 4 mana? Ya, tugas kalian hari ini adalah pertama, buatlah kelompok 5 dan 6. Yang kedua, kalian berdiskusi. Lihat gambar. Sudah lihat? Gambar 1 tentang seseorang yang kena musibah. Yang kedua, seseorang yang sedang bersyukur. Ada 4 pertanyaan. Pertama, apa akibat
kalian mengalami gambar seperti di atas. 2 poin ya. Yang di atas, yang kedua, kaitkan peristiwa gambar di atas dengan materi tentang syukur, qanaah, ridho dan sabar. Yang keempat, kalian tulis di tabelnya yang di belakangnya. Kemudian kita presentasikan kalau sudah selesai. Siap? Sok, silakan berdiskusi. Kita akan presentasikan sama-sama. Kalian dengarkan. Kemudian kalau ada yang tidak dipahami, kalian boleh bertanya. Itu untuk berapa? Silakan suaranya dikeluarkan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sini siapa yang mau bertanya? Acungkan tangannya. Silakan bertanya apa yang materinya kamu presentasikan tadi. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat yang ketiga. Maju ke depan yang ketiga.
remaja hari ini, simpulannya apa? Ketika kita kena musibah, kita harus bersabar. Bagaimana kita menyikapi ketika kita mengalami musibah? Harus selalu bersabar, bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah rangkaian kegiatan kita hari ini untuk menguji kompetensi pengetahuan kalian tentang materi hari ini. Bapak akan kasih soal uji pengetahuan sebanyak 10. Ya, silakan kalian jawab soal-soalnya. Sudah selesai? Ini kalau sudah dikumpulkan juga. Semuanya ya, sampai itu nanti kasih nama ya. Buat nanti. Alhamdulillah, materi hari ini kita sudah dapat kita selesaikan. Dari soal ini ada yang tidak diisi? Ada yang tidak paham dengan soal ini? Baik, kita simpulkan sama-sama kaitan tentang materi kita hari ini. Materi ini membahas tentang apa? Ayo, tentang bersyukur, sabar, qanaah, ridho. Syukur, qanaah, ridho dan apa yang disebut dengan syukur? Berterima kasih. Puncaknya dari syukur, qanaah, ridho dan sabar adalah kita ingin mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan apa? Kebahagiaan di dunia. Yang paling penting adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan hari ini kita menambah ilmu yang manfaat. Kalian bisa menerapkan dalam kehidupan kamu sehari-hari, baik di sekolah, di rumah, ya. Apapun yang terjadi pada kalian, kondisi kalian selalu harus bersyukur, qanaah, ridho dan sabar. Supaya apa? Supaya kita dapat berbahagia. Ya, insya Allah minggu depan kita ketemu lagi. Nanti Bapak akan kasih tugas buat kalian untuk minggu depan. Minggu depan itu tentang adab kepada orang tua. Tugas kalian adalah tolong kalian cari artikel berkaitan tentang adab kepada orang tua. Ya, mudah-mudahan hari ini kita belajar, kita bisa menerapkan, kemudian minggu depan kita diberikan kesehatan, Allah bisa bertemu kembali. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalian juga semangat belajar, jangan pantang menyerah, perbaiki hal-hal yang masih kurang kemarin di semester 1, kalian perbaiki di semester 2. Kalian lebih semangat karena kalian perjalanan kalian masih panjang. Kalian perjalanan masih panjang. Mungkin kamu punya cita-cita. Berhasil yang nanti ke depan tergantung pada hari ini. Kalau kalian semangat belajar, tidak pantang menyerah, insya Allah apapun cita-cita kalian akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan satu lagi doa buat kalian mudah-mudahan kalian punya anak-anak yang sukses, anak-anak yang terus meraih cita-cita kalian, meraih cita-cita orang tua kalian, jadi kebanggaan ibu dan ayah kalian, manfaat buat lingkungan kalian. Amin ya Allah.
ulangan. Kita tutup hari ini dengan bacaan Alhamdulillah